wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Mariska, saya berperan sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Dehinda Sri Mulyani, saya berperan sebagai host pertama. Perkenalkan, nama saya Hirda Rahayu, saya berperan sebagai narasumber ketiga. Perkenalkan, nama saya Rayani Buana, saya berperan sebagai narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Azara Putri Khairinisa, saya berperan sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Sheila Putri, berperan sebagai narasumber pertama. Judul podcast KHW malam ini, Malam Jumat episode kontrakan pojok. oh kalian tuh bertiga tuh paling pojok banget ya? Woi, denger gak ada yang ketok-ketok, woi, sumpah. Bentar. Dengerin ya. Oke, baik lagi di malam Jumat kali ini bersama gue Dinda. Kali ini kita kedatangan 3 orang cewek yang katanya mereka baru aja mengalami horor di kontrakan baru mereka. Di sini ada Ayu, Rayani, dan Cila. Halo guys. Halo nih. Kok pada lesu sih? Lo yang paling pertama ngontak gue kan ya? Nah, kenapa kontrakannya angker banget? Din, gue serius ya, gue nyesel banget pindah ke kontrakan itu. Iya. Gue kira kayak dengan harga dia yang murah terus gede, gue bakal dapat tempat yang nyaman. Ternyata gue ngalamin hal-hal yang enggak di luar jangkauan otak gue banget. Alah, paling cuma tikus atau enggak kucing. Namanya rumah lama, wajar gak sih kalau berisik? Iya. Yan, Ray, lu ngerasa gak sih? Dari masuk gerbang aja hawanya udah beda banget. Kerasa berat banget. Di pojok dapur ada yang nungguin tahu. Waduh, langsung ke intinya aja sih yuk. Lo ngeliatin apa aja? Cil, lo alamin apa aja di sana? Nah, malam pertama kan ya. Nah, Yan, lu kan ada duluan. Malam itu tuh gue haus banget. Jadi gue ke dapur lah, ceritanya gue minum. Nah, di ujung mata kanan gue tuh gue ngeliat ada cewek. Nah, tapi kayak tuh cewek itu tuh goyang-goyang gitu lah badannya. Gue panggil lah, karena gue kira si Ayu. Pas gue panggil dan nengok, ternyata mukanya rata. Sumpah serem banget. Lo halusinasi, kemarin gue cek di dapur gak ada apa-apa. Asal lo tahu Yan, tadi malam pas lo tidur, meja makan gerak sendiri. Suaranya kenceng banget, sampai telinga gua pusing banget. Terus wangi melatinya ada di kamar lo. Tunggu. Ray, lo gak ngedenger meja makan gak geser? Kayak, itu sangat kejadian yang di luar gak sih? Cuman yang ngedenger cuman Ayu doang. Lo enggak, kayak, padahal itu deket lo. Gue dengar suara berisik. Gue pikir kucing. Tapi jujur, kemarin gue ketemu boneka jelangkung di atas plafon atap. Hah? Boneka jelangkung? Iya, terus gue buang deh boneka. Tapi malamnya boneka itu ada lagi di atas bantal gue. Kok lo gak cerita ke gua sih Yan? Pantes aja, pas malam kamar lo bau melati. Dia bukan cuma nungguin, dia itu pengen kita pergi. Dia ngerasa kalau tempat itu milik dia. Gila. Serem banget anjir. Ya bener banget itu, serem banget. Tunggu. Kalian haus gak sih? Kalian mau minum dulu gak? Oh iya, Boleh. Seret banget. Ya sok, minum aja, minum. Cobain ya. Wah, seger banget sih ya. Apalagi dari tadi kalian kan ngomong terus Seret gak minum. banget, Cok. Iya sih. Terus kalian masih di sana? Di kontrakan yang angker itu? Gila kalian tuh nggak trauma ya? Nih ya, jujur gue mah ya, Din. Gue tuh masih takut banget kalau harus pulang ke sana. Jadi gue selama ini tuh kayak masih kayak ngerasa diikuti, makanya sekarang gue kayak lebih milih nginep di rumah temen gue aja. Cil, dia masih di samping lo sekarang. Hah? Sumpah, gak usah bercanda deh lo yuk. Takut nih gue. Serius? Bentar, udah siap. Berarti dia sampai sini. Oh, kalian tuh bertiga tuh paling pojok banget ya? Woi, denger gak ada yang ketok-ketok, woi, sumpah. Bentar. Dengerin ya. Pojok banget ya. Oke, kayaknya kita harus break dulu soalnya suasana di studio ini udah kacau banget sih, ini dingin banget. Aneh banget jadi. Udah aneh banget. Oke ya, stay tune aja di malam Jumat berikutnya, oke? Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab.
Pertanyaan pertama, jadi kalian bisa bebas ya siapa yang mau jawab lah ya, sesuai cerita kalian tadi podcast. Nah, ini pertanyaan pertama ya. Kalian bisa jawab sesuai pengalaman kalian selama kalian mengontrak di kontrakan horor itu. Apa yang bikin kamu tertarik sama kontrakan itu waktu pas pertama kali? Harganya murah, terus tempatnya juga dekat sama tempat kuliah. Oh, oke. Pertanyaan kedua. Jujur ada feeling nggak pas kalian first time pertama kali datang ke Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi siapa sih yang ngenalin kontrakan yang horor itu ke kalian? Ada dari teman kuliah gue. Jadi awalnya jarak rumah gue ke kuliah itu jauh banget lah. Oh, berarti PP kalian ya? Iya. Pulang pergi. Kadang juga sering ketinggalan kereta. Terus temen gue nyaranin buat cari kos-kosan aja kalau nggak kontrakan. Oh iya, oke. Disaranin lah kontrakan itu. Gue pikir-pikir dulu ya, gue izin dulu lah ke orang tua gue. Ternyata diizinin. Iya, tapi gue takut juga tinggal sendiri di situ. Ya udah, gue ajak aja temen gue, si Cila dan si Ayu ini. Dan mereka juga diizinin. Ya udah, setelah seminggunya kita udah benar-benar mutusin buat tinggal di kontrakan itu. Ya. Oke. Berarti jadi awal ceritanya itu kalian tuh dikenalin sama teman kalian buat masuk kita ke kontrakan itu. Tapi kayak teman kalian itu nggak tahu ya kontrakan itu kayak gitulah ternyata. Enggak. Oh, gitu. Mungkin cuma ngasih saran mengenai kontrakan aja yang deket dengan kuliah kalian. Katanya di situ juga ada kos-kosan, tapi jauh ya. Jauh sih sebenarnya. Naik Grab. Terus harganya juga Enggak, oh iya. Gimana? Kan biasa kalau kuliahan agak itu ya banyak pengeluaran lah. Pertanyaan berikutnya. Apa reaksi warga sekitar pas tahu kalian tuh ngontrak di situ? awal pas kita datang tuh tetangga-tetangga udah ngeliatin. Aneh banget itu. Nah pas seminggu kita di situ akhirnya ada tetangga yang ngomong, kok bisa sih kalian betah di situ nggak ada gangguan. Terus kita mau ngomong tapi kan takutnya ngeganggu di situ kan jadi nggak enak gitu. Karena harganya murah juga jadi kita nyaman-nyamanin aja. Bisa pun kalian keganggu lah ya. Tapi kan kan di dunia ini kalau nggak ada, kita mesti bersandingan lah sama makhluk-makhluk yang nggak bisa kita lihat kan. Nah itu kalian masih, tapi sampai sekarang kalian masih bertahan di situ? Enggak, kita udah pindah juga. Oh pindah lagi, pindah kosan atau kontrakan? Pindah ke kontrakan lagi. Kontrakan lagi, mungkin agak jauh kali ya daripada kontrakan itu. Ya tapi lebih nyaman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kejadian paling pertama yang bikin kamu sadar kalau kontrakan ini nggak beres sih, itu momen apa? Iya. Ya apa? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kejadian paling pertama yang bikin kalian sadar kalau kontrakan ini nggak beres itu momennya apa? Momen apa lagi? Momen pas gue nemuin boneka jelangkung. Oh, yang di kalau misalnya di plafon ya? Iya. Terus tiba-tiba ada di atas. Mantap. Gimana tuh awalnya? Ya gitu. Gue tuh buang boneka itu aja. Terus tiba-tiba bonekanya ada lagi di atas bantal gue. Oh itu baru lo ngerasain kalau itu momen kayak nggak beres berarti kontrakan Ya itu? nggak mungkin dong ada yang pindahin. Ya benar sih. Terus gue sadar, Ayu tuh bisa lihat ya Yuk? Iya. Dari pas tadi episode pas apa? Kita lagi podcast apa sih? Soalnya Ayu tuh bisa peka lah pokoknya ya sama hal-hal yang gak bisa kita lihat kan. Iya. Nah awalnya tuh kalian kalau ngerasa Ayu tuh kayak wah bohong mas Ayu mah buat nakut-nakutin kalian doang gitu. Kan kayak percaya nggak kalau pertanyaan asik percaya gak sih? Nah kan pas awal kalian makin masalah Ayu tuh pokoknya sama hal-hal ya begitu lah mistis lah ya daripada kita kan nggak bisa lihat. Iya lumayan peka lah. Nah kalian pas awal Ayu ngomong tentang hal-hal yang kayak horor kayak gitu lah, kalian percaya nggak?
Awalnya sih nggak percaya, tapi kita juga ngalamin hal mistis kayak gitu, ya kan? Iya, jadinya kita nggak mau ya percaya. Berarti kan ya udah mengakumin lah ya. Ya, Atau ada sosok yang nunggu di area tertentu? Ada di dapur, Oh, di dapur. pojoknya. Apa sih yuk? Pernah nggak ngerasa ada yang ikut tinggal atau ada sosok yang nunggu di area tertentu? Ada di pojok dapur. Terus di area kontrakan juga banyak, cuma makhluknya tuh beda-beda gitu. Oh beda-beda. Iya. Terus aku selalu kayak pojok dapur tuh ada itu apa makhluk apa? Oh, kayak sosok bayangan hitam, tapi kayak gak jelas gitu lah. Pokoknya kayak buram. Oh kayak sama. Iya. Terus kalau misalnya di area tertentu tuh berarti kayak taman gitu ya? Iya, di sudut kontrakan, pokoknya dimanapun. Di Itu ada? area kontrakan. Itu ada, satu itu ada. Itu apa yang penunggunya atau gimana? mungkin Ya, karena iya. kamar kosong nggak sih? Iya bisa jadi. Tapi kan di situ kan pasti ada penghuni lain ya. Ada dong. Kalian pernah ngobrol nggak sih sama penghuninya kayak kalian pernah ngalamin sama nggak gitu? Nggak tahu, soalnya kan katanya udah kosong berapa lama gitu, jadi Mm-mm. kita nggak tahu. Oh yang area di atasnya, kalian kan Iya. yang di atasnya ya, lantai ke atas. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Suara-suara atau bau-bauan, Pertanyaan berikutnya. Suara-suara atau bau-bauan yang sering muncul di tengah malam itu apa aja? Kalau bau itu dari bunga melati. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pernah nggak kalian ngalami kayak suara-suara atau bau-bauan yang paling sering kalau di tengah malam itu apa aja? Biasanya ya kalau yang tengah malam tuh kayak lebih ke bau bunga mati. Kalau nggak bunga mati tuh biasanya nggak punya. Jadi setiap sudut tuh kayak bau banget. Oh biasanya kalau kayak gitu itu di jam apa? Apa jamnya tertentu kayak jam 12 terus kayak gitu? Kayak dari jam 10 sampai ke jam 1. Lumayan lama ya. Terus kayak apa? Suara-suara gitu? Kalian pernah ngalamin apa suara? Ayah dong. Iya. Iya, aku pernah dengar meja gerak sendiri, kayak suaranya kenceng banget gitu. Oh yang itu ya? Iya. Terus apa lagi nih? Kayak misalnya tiba-tiba ketok-ketok gitu ada nggak? Oh, ada. Gila. Banyak banget gangguan. Terus suka kayak misalnya piring atau panci gitu suka Kadang gerak-gerak. jatuh sendiri gitu. Itu sih, terus tapi kan langsung kayak buru-buru keluar gitu semuanya atau gimana? Biasa aja, kayak pura-pura Oh. biasa aja gitu loh. Oke. Ceritain dong sosok yang pernah kalian lihat penampakan paling jelas. Wujudnya kayak gimana? Kalau gua sih ya waktu itu kan kayak lagi banyak tugas gitu loh gitu ya. Di ruang tengah tuh gua lagi ngerjain skripsi kan gitu ya. Nah tiba-tiba tuh kayak ada ngegangguin gitu loh, karena gua ngerjain sampai jam 12 malam. Oke. Ada yang pertamanya tuh kayak ada yang nyium telinga gua ya, gua otomatis nengok lah. Nah, pas gua nengok ke belakang nggak ada apa-apa. Terus gua nengok lagi lah ngerjain di laptop. Nah pas gua lagi fokus ini tiba-tiba ada yang teriak gitu kan, gua kira kan takutnya apa gitu ya. Takutnya maling gitu ya? Iya, jadi terus gue samperin lah, pas banget ada suara. Terus gue samperin ternyata sumpah itu kayak bayangan hitam tapi berbentuk gitu loh. Oke. Serem banget sumpah. Itu jelas banget, Jelas di depan banget. banget gitu kan. Iya. Gila. Nah, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Sering terganggu nggak? Pernah nggak ngalamin ketindihan selama kalian mengontrak di situ lah? Pernah kayak rasanya tuh berat. Jadi kaku gitu ya? Iya, kan? freeze. Badan tuh kayak udah nggak bisa digerakin, nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak gitu lah. Oh iya, ngerti. Nah terus tiba-tiba tuh di sudut kamar ada sosok tinggi besar yang tiba-tiba jalan ke gua. Tiba-tiba jalan ke gua. Terus beberapa menitnya tuh tiba-tiba hilang dan gue bisa ngegerakin lagi badan. Ini biasanya emang gitu sih kalau ketindihan gitu. Gue juga pernah ngalamin ketindihan. Ya apa ya, waktu itu pindahan, kayaknya baru pindahan ke studio baru lah ya, yang sekarang ini.
kan kalau awal-awal mah kayak masih itu lah apa sih Beradaptasi. lah. Iya benar beradaptasi dengan lingkungan baru, makhluk-makhluknya juga baru beradaptasi dong sama kita yang baru lah. Kayak waktu itu tidur siang kalau nggak salah teh, tidur siang tuh kayak tiba-tiba bangun tapi kok badan, jadi kayak kita tuh beda arwah gitu loh, ngerti ya? Oh iya. Badannya tiduran, si kitanya tuh ada di depan kita gitu. Oh, kayak orang meninggal gak sih? Iya kayak gitu tuh, itu kayak Simulasinya iya, gitu. gitu pokoknya. Dan itu teh ada sosok itu lah pokoknya, dia yang nyamperin gua kayak bilang apa gitu, lupa kayaknya. Pokoknya tuh dia kayak mau nerkam gua gitu loh, menerkam gua kayak benar-benar kayak pengen matiin gua gitu. Tapi di situ karena mungkin gua terlalu lama kali ya tidur siangnya, jadi dari tim yang ya setim lah sama gua gitu bangunin gua tuh, gua bisa tuh bangun kayak astagfirullahaladzim gitu. Langsung kayak itu benar-benar Keringet dingin sih pasti itu ya. iya benar-benar kayak itu pengalaman paling itulah ya, mistis banget sih itu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Pernah nggak ngobrol sama tetangga sebelah ternyata mereka juga punya cerita yang sama? Ya tadi loh kayak tetangga kan kontrakan nih, pasti punya tetangga juga tuh. Kayaknya jauh gak sih karena mereka di pojok. Iya betul. Em pernah ngobrol nggak sama tetangga kayak ternyata mereka juga pas awal-awal kontrak juga sama digangguin kayak kalian gitu, atau lebih parah daripada kalian? Terus itu kurang apa? Oh kalian itu kurang apa? Tadi kan sibuk kuliah gitu. Oh kan baru ya? Baru. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gangguan itu bikin kegiatan sehari-hari kalian terganggu nggak? Enggak sih. Cuman? Parno aja sedikit kayak takut buat ngelakuin. Oh gitu. Kadang risih. Oh sih ya. Mungkin ya diganggu mulu. Mungkin hantunya tertarik sama kalian kali ya? Kan fans gitu loh biasa. Enggak cantik-cantik gitu loh. Iya. Biasa. Mungkin hantunya cowok kali ya. Asik. Jangan ditanya. Iya. Nah kalian tuh pernah nggak sih kayak ngajak teman kalian nginep di kontrakan, kontrakan kalian? Pernah nggak? Atau teman kalian nggak pernah? Teman itu Kuliahan. kuliahnya? Enggak sih, kayak kita tuh kayak ngeliatnya kayak kita aja udah diganggu apalagi itu yang baru. Iya. Belum sih. Jadi kalian belum itu lah ya, belum ngajak teman kalian buat main di kontrakan. Oke. Minum makan nggak? Nih kan kali kita podcastnya 2 kali, jadi iklannya 2 kali aja. Iya tuh, seru. Ini sama. Ambil. About 2-3 times to make sure the kiss is gone. Ini kalau misalnya Been about 2-3 times to make sure the kiss is gone. udah naik. Oh, bahasa gimana aja nih? Jadi pas kalian setelah pindah dari kontrakan tersebut, kalian mendengar gak cerita-cerita selama selama kalian gak di kontak lagi lah di situ? Pernah sih, mungkin yang temen gue juga ya, temen gue Iya. ternyata dia kontrak di situ. Karena kan kita bertiga nggak ada yang kesehatan, kecuali orang tua kita. Iya. Nah, dia tuh cerita ke gue kayak selama di kontrak itu tuh dia kayak mendapat gangguan, apalagi dia tuh disitu kan berdua. Tapi gangguannya tuh kayak lebih serem gitu loh daripada kita. Iya. Lebih nunjukin diri itu kayak bener-bener langsung di depan muka gitu loh. Lo tau gak sih Din, ternyata di balik gangguan yang pernah kita alami bertiga ini Ya. ada cerita ya. Ternyata dulunya itu tuh sebelum jadi kontrakan, dia tuh di rumah yang konon katanya karena kali lah di situ. Oke. Nah ternyata di situ ada satu keluarga yang itu karena dia kaya jadinya ada sombong. Ada omongan dia yang Kayak sarkas gitu ya, Iya. omongannya tinggi banget. omongannya tuh kayak dia nyakitin orang lain lah. Akhirnya seorang ini tuh kayak nyuruh santai. Dendam berarti ya orang ini ya. Keren banget ya orangnya ya. Nah, pas belum sampai ternyata nggak mempan karena satu keluarga juga kayak dengan kita. Untuk kaya, untuk kaya. Oke, bisa nih. Karena nggak mempan, tapi kan kebun satu-satu lah ya orangnya. Iya. Jadinya dia lebih milih buat bunuh satu keluarga ini. Nekat.
mungkin karena satu kata ya sih. Oh bisa. Bisa jadi sih. Berarti omongan si Odi ini tuh kayak sarkas banget sih, tinggi banget omongannya. Sampai Mentang-mentang nyakitin. dia udah kaya, kayak ternyata juga mereka juga make gitu. Wah, Tapi soalnya juga ya temannya juga, temennya ya tuh ya, iya. temennya juga malah sebaliknya gitu. Salahnya. Jangan ditiru. Ya, jangan ditiru. Oke. Apa momen final yang bikin kalian akhirnya mutusin buat pindah dari kontrakan itu? Jadi kita tuh setiap habis sekolah itu merasa capek banget. Oh iya benar. Terus ya diganggu terus sama orang tua. Ya. Dari situ kita udah bener-bener capek. Dan kita juga ngumpulin dana ya. Buat pindah lah dari kontrakan itu. Terus orang tua kalian juga setuju gitu kalau kalian pindah? Dan disitu Kalian juga sempat cerita ke orang tua kalian kalau kalian mengalami hal-hal begitu lah ya? ya, orang tua juga khawatir. Iya. Mungkin jauh kali ya orang tua, jadi nggak bisa kita yang ngawasin gitu. Itu keputusan yang bagus sih kata ya. Soalnya kalau misalkan lama-lama di situ juga kalian bisa kayak sakit-sakitan, jadi terganggu. Terus kan juga kan mahasiswa gitu loh, kayak harus ini selesaiin deadline kayak tugas-tugasnya, lu bakal terganggu sih. Mungkin ya penghuni di situ kayak mau berkenalan dengan kalian, tapi mungkin caranya salah. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Sempat nggak minta pertanggungjawaban ke pemilik kontrakan? Apa jawabannya? Pernah tapi nggak direspon dengan baik itu loh. Oh, diam aja ya. Terus kan biasanya kalau misalnya kontrakan itu kan itu pasti ada DP ya. DP terus kan berapa minggu kan di situ ya, berarti seminggu itu kan udah bayar dong, udah bayar kan selama setoran itu ya. Nah kayak itu kita ngembaliin nggak uang itu ke ibu pemiliknya? Terus dia responnya gimana? Dia diem aja dah. Dia diem aja kayak Gak mau ngembalikin. Ada marah-marah gak ke kalian? ada sih kayak mungkin baru dia bilang kayak diganggu kayak gitu kayak respon halusinasi ya. Oh, dianggapnya tuh kalian halusinasi. Mungkin di situ orang juga ya bingung ya mau gimana gitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pesan buat pendengar atau mahasiswa lah ya yang lagi cari kontrakan, apa tips biar nggak dapet kontrakan angker? Sebelum cari kontrakan buat tempat tinggal kita, misalnya jauh ya, Iya dari itu ya. kita harus cari tahu dulu informasi tentang kontrakan itu gimana latar belakangnya. Jangan mau langsung tinggal aja gitu, tempatin aja. Terus juga jangan tergiur harga murah ya kan. Nah, itu ya. Itu tips yang paling benar ya. Berarti ada harga, ada kualitas. Nah, juga berarti benar-benar. Lihat ibu kosnya juga gak sih? Iya, ibu kosnya juga ya. Kita lihat lah ibu kosnya ramah atau enggak. Kalau nggak bertanggung jawab gimana? Kan gak lucu. Kayak kalian sendiri minta balikin dananya. Kita mereka enggak mau balikin. Nah, jadi kita yang rugi gak sih? Iya, udah mengalami gangguan Kan mistis-mistis. udah capek, terus udah diganggu, nggak dapet balik modalnya juga. Yang ada malah bu kosnya marah-marah. Iya, Jadi kita rugi deh udah. iya benar. Berarti itu menjadi bahan pelajaran buat kalian berikutnya kan? Buat para penonton nih ya guys. Iya, buat penonton juga nih. Jadi kita bisa dapat dari pesan moral ini. Jadi cerita tersebut juga apa ya? Dapat pelajaran penting lah ya buat kalian juga selama hidup. Jangan selalu kayak sarkas ngomongnya, terlalu tinggi. Terus juga kalau mau cari apapun kontrakan atau kosan, jangan terlalu tergiur dengan harga murah. Kan juga cari gali-gali informasi dari kontrakan atau kosan itu. Terus juga latar belakangnya juga. Pesan moral buat yang nonton podcast hari ini ya. Nah, buat kalian kalau misalnya yang punya harta banyak, yang kaya raya, jangan sombong ya, karena itu nggak dibobati. Benar. Apalagi hartanya dari yang hitam kan. Iya benar. Kalau mau bangga atau sombong tuh kalau misalnya kaya itu dari hasil kerja payah sendiri. Iya, jadi payah sendiri gitu. Iya. Itu mungkin pesan moral dari podcast kali ini ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Itu tidak kurang menyenangkan ya. Dan tidak Kami akhiri dari kami berempat. Sekian.
Dan terima kasih. Dadah. Enggak tahu. End of flashback. Nah, gue tuh ceritanya pas malam itu tuh haus banget. Gue pengen kamar mandi jadi. Nama saya Dinda Sri Mulyani. Ray, lu kagak rasa? Tunggu. Jangan. Perkenalkan nama saya Naira Mariska. Perkenalkan Waduh, kok pada lu? Guys, berperan sebagai Nah, kalau nggak salah tuh Ayu tuh dia peka ya sama yang hal-hal begitu lah ya, yang nggak bisa kita lihat. Iya. Ayu yang menurut iya. Iya. Pertanyaan berikutnya. Udah gak apa-apa. Orang belum di-record, kocak nih udah so. Nah, kita masuk ke video sesi tanya jawab. Kenapa emang dirusakin? Enggak ada. Hah? Iya sih, gue jadi sekarang kepala sama si Juli. Lihat, si ini pengen nonton apa? Pengen nonton Spiderman. Pindahin dulu. Iya sok. Aduh nih kalau boleh jujur gue sebenarnya nggak ngerti nih meeting ngomongin apaan. Tapi kalau gue lihat orang lain pada serius ya, udah ngerti kali ya, gue aja nggak ngerti nih. Nah, maaf. Ya ini kan lulus ceritanya. Ingin rapat. Lu tau gak sih, Lim? Ya, kayak gangguan kita bertiga tuh ternyata dibalik apa sih? Dibalik gangguan kita, dibalik Sana padahal udah tahu angkat. Misalnya kontrakannya belum habis, nggak ada uang buat pindah. Ya, karena enggak, wah, ini gua kebaca, Cok. Pertanyaan kedua. Jujur ada feeling nggak pas kalian first time pertama kali datang ke cut first time. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan Subscribe!